Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita sudah masuk ke section materi yang terakhir, yaitu Subsidiary Preferred Stock and Consolidated EPS. Nah, materi hari ini sebenarnya akan diujikan juga. Jadi kan waktu itu saya pernah bilang boleh pilih salah satu. Nah, ternyata koor dan keputusan dari dosen juga mengatakan bahwa akan diujiin semuanya. Jadi materi ini pun akan diujikan. Nah, di sini itu sebenarnya basic rumusnya adalah basic mengenai EPS, earning per share. Yang mana rumusnya adalah net income dikurangi preferred dividend dibagi outstanding shares. Nah, yang perlu jadi perhatian teman-teman adalah di sini kita tidak hanya menghitung yang namanya basic EPS, tetapi kita juga akan menghitung yang namanya diluted EPS. Nah, diluted EPS adalah earning per share yang telah diturunkan akibat adanya aset-aset lain atau instrumen keuangan lain. Deferred ya, penurunan. Nah, ini dibagi menjadi 3, ada convertible bonds, ada convertible preference share, dan ada option. Nah, yang pertama adalah convertible bonds. Nah, convertible bonds ini maksudnya kalian membeli suatu bonds atau surat hutang, tetapi kemudian hari surat hutang tersebut dapat di-convert atau dapat diubah menjadi saham biasa. Nah, ketika ini sudah diubah jadi saham biasa, maka nanti akan mempengaruhi perhitungan EPS-nya. Maka dihitungan namanya diluted EPS. Nah, dampaknya apa? Dampaknya yang pertama net income akan ditambah dengan interest after tax-nya. Jadi nanti net income akan ditambah kembali dengan interest. Kenapa? Karena kalau misalnya bonds-nya itu udah di-convert semua, maka tidak ada pembagian interest. Makanya jika di-convert, maka interest tidak ada. Karena sebelumnya net income sudah dikurangi dengan interest, tetapi ternyata kita convert, maka kita harus tambah kembali. Maka nanti interestnya akan menambah net income. Terus, karena kita sudah convert, maka jumlah saham biasa yang beredar akan semakin banyak. Nah, makanya nanti outstanding share-nya itu akan ditambah sebanyak jumlah yang di-convert. Nah, sama halnya juga dengan convertible preference share. Nah, kalau di convertible preference share, dampaknya adalah net income akan ditambah lagi dengan preferred dividend yang sudah dikurang. Karena pada rumus basic EPS, rumusnya adalah net income dikurangi preferred dividend. Nah, jika kita convertible preference ini, maka tidak ada preferred dividend yang harusnya dikurangi kan. Makanya kita tambahin lagi nilai preferred dividend yang sebelumnya telah kita kurangin. Nah, kalau misalnya kita convert, maka jumlah sahamnya akan bertambah sebanyak yang kita convert. Nah, yang terakhir adalah option. Nah, option ini dampaknya satu, tidak mempengaruhi net income, tetapi dia mempengaruhi jumlah lembar. Karena kalau misalnya option, artinya adalah uang yang kita terima dari hasil pembelian saham option akan kita pakai uangnya untuk membeli kembali saham biasa. Seperti itu. Makanya di sini basicnya adalah kita semua menguasai basic EPS, terus ini adalah diluted EPS. Nah, untuk EPS ini sendiri dan dilutednya sudah teman-teman pelajari sebelumnya di Intermediate 2. Nah, di sini kita hanya perlu mengadjust, yaitu yang mengenai intercompany transaction-nya aja. Oke, nah di video ini saya hanya akan membahas problem 4, nanti problem 2-nya akan saya jelasin di pertemuan besok di Meet Now Live, dan saya juga akan menjelaskan kembali yang problem 4 secara singkat untuk hal-hal yang perlu ditekankan oleh teman-teman. Nah, di sini problem 4 ada dua PT, yaitu PT Akandan selaku parent dan PT Jihuni selaku anak. Nah, di sini nanti dikatakan bahwa non pengendali 20%, otomatis PT Akandan ini mengakuisisi sebanyak 80%.
Nah, di sini juga diketahui bahwa Akandan memiliki jumlah saham yang beredar 120.000. Nah, berikut ada laba bersih yang diperoleh PT Akandan pada tahun 2018 seperti yang tertera di soal ini. Terus ada informasi tambahan di mana PT Juhuni memiliki struktur saham seperti di soal, dan dia juga memiliki preference convertible sebanyak 20.000 lembar dengan dividen 5%, parnya 500. Nah, dikatakan setiap 2 lembar saham preference convertible akan dapat dikonversi menjadi 5 lembar saham biasa. Terus PT Jihuni juga menerbitkan option yang dapat digunakan untuk membeli 10.000 lembar saham biasa dengan harga 100 per lembarnya. Terus nomor 3-nya, pada tahun 2018, PT Jihuni berhasil memperoleh 1,2 juta laba bersih dan dikatakan bahwa dia membagi dividen untuk pemegang saham. Permintaan soal, nanti kita bulatinnya 2 angka aja, nggak masalah ya. Permintaan soal, hitung basic EPS dan diluted EPS. Nah, diluted EPS-nya dengan 2 kemungkinan. Satu, nanti kita convertnya itu ke saham Akamdan. Yang kedua, nanti kita convertnya itu ke saham Jihuni. Seperti itu. Karena di dalam transaksi induk dan anak, biasa kalau kita pelajari siapa yang punya option, siapa yang punya convertible bonds, siapa yang punya convertible preference, kita harus convert ke yang punya. Tapi kalau di sini itu antara anak dan induk bisa mengconvert ya, jadi salah satu bisa mengconvert. Makanya kita menggunakan 2 kemungkinan ini. Nah, yang pertama kita mulai dulu dari basic EPS. Nah, kita menghitung basic EPS harus biasain hitungnya mulai dari yang anak terlebih dahulu. Nah, di sini anak adalah PT Jihuni. Dikatakan bahwa PT Jihuni ini memiliki laba bersih yaitu 1,2 juta. Maka di sini saya tulisin 1,2 juta. Ya, karena rumus basic EPS kan net income dikurangi preferred dividend dibagi outstanding share. Ini rumus basicnya. Nah, di sini 1,2 juta itu adalah net income, 500.000 adalah preferred dividend. Nah, kita harus kurangi dengan 30.000. Oke, nah untuk perhitungan preferred dividendnya, saya jelasin dulu. Nah, dikatakan bahwa dia memiliki 20.000 lembar, dividen 5%, parnya 500. Nah, teman-teman kalikan aja ya. 20.000 kali 5% kali 500, dapatlah 500.000. Maka sini 500.000. Nah, kalau 30.000 ini dari mana? Di sini. Kenapa harus kita kurangi 30.000? Karena net income harus di-adjust dengan data intercompany, baik PPE, bonds, ataupun inventory. Nah, teman-teman bisa melihat data tersebut di soal. Nah, di sana kan ada tuh unrealized profit from inventory purchase from PT Jihuni. Nah, di sana disajiin datanya adalah 24.000. Karena ini diketahui perhitungan untuk PT Akandan dan PT Akandan itu mengakuisisi 80%, maka 24.000 ini hanya sebatas 80%. Sedangkan di sini kita mau menghitung punya PT Jihuni. Makanya kita harus mencari nilai 100%-nya. Nah, karena kita mau mencari 100%-nya, itu tinggal 24.000 dibagi 80%. Nah, dapatlah 30.000. Nah, karena di soal adalah unrealized, ya, unrealized di sini kan tadi kurang nih, maka kita juga harus mengurangi 30.000 karena dia adalah unrealized. Seperti itu. Makanya 1.200.000 kurangi 500.000 kurangi 30.000. Terus dibagi dengan 62.500. Maka dapatlah basic EPS-nya itu 10,72.
Seperti itu ya. Nah, selesai untuk yang Jihuni. Sekarang yang PT Akandan. Nah, kalau yang PT Akandan, caranya sebenarnya sama. Yang pertama, kita masukin dulu net income PT Akandan. Nah, net income yang harus dipakai adalah net income yang terpisah, yang sebelum di-adjust, yaitu yang separate income. Ya, yang 1 juta ini. Makanya pas kita hitung EPS, kita masukinlah yang 1 juta. Nah, 1 juta kita kurangi nih dengan adjust-adjust yang ada yang memang punya akandan. Yang pertama ada patent amortization. Ini berkaitan dengan transaction PPE dan intangible asset. Sini dikurang, maka kita harus juga mengurangi. Terus kita cek lagi nih. Ada yang tuh PT Jihuni kepada 70.000, terus ada yang 35.000 sale of equipment. Di sini juga ada sale of equipment. 70.000 dikurangi 35.000. Nah, kita kurangi dulu teman-teman. 1 juta kurangi 35.000 yang paten, 70.000 yang unrealized, 35.000 yang juga unrealized of sale equipment. Nah, ini transaksinya. Terus, jangan lupa ditambah dengan laba yang kita peroleh dari Jihuni. Nah, kita mempunyai 80% kepemilikan di Jihuni. Nah, Jihuni saham yang beredar adalah 62.500. Maka kita kalikan dengan 80%-nya, maka dapatlah 50.000. Nah, 50.000 lembar ini teman-teman kalikan dengan lembar saham laba per lembar sahamnya yang Jihuni, yaitu 10,72. Ini adalah alasan kenapa kita harus selalu hitung mulai dari anak, karena kita harus tahu nih EPS-nya anak berapa. Nah, setelah udah selesai ini, kita bagi dengan outstanding share yang diketahui di soal bahwa outstanding share yang PT Akandan adalah 120.000. Maka nanti ketika teman-teman hitung, dapatlah 12,22. Seperti itu. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Sekarang adalah diluted EPS. Nah, diluted EPS kita lihat di soal bahwa dikatakan saham option dan juga convertible preference share-nya itu di-convert. Ya, di-convert. Jadi itu artinya bahwa yang ini convertnya itu sebenarnya jika di-convert. Belum berarti udah terjadi convert ya teman-teman, tapi jika di-convert seperti itu. Makanya kita mengasumsikan dia sudah di-convert sebanyak 100%-nya. Nah, sekarang kita nih di soal, di permintaan soal itu di-convertnya bisa ke saham Akandan dan bisa ke sahamnya Jihuni. Sekarang kita mulai dulu ke saham Akandan. Ya, ingat hitungnya mulai dari si anak. Nah, karena kita convertnya ke saham Akandan, maka yang Jihuni ini tidak mengalami dampak apa-apa. Oke, tidak mengalami dampak apa-apa. Makanya, diluted EPS-nya itu akan sama dengan basic EPS-nya. Oke, jadi saya nggak perlu jelasin di sini lagi, karena dia sama dengan yang di atas. Nah, yang perlu diperhatiin adalah punya si Akandan. Dari yang 1 juta sampai yang 10,72 kali 50.000 ini sama. Jadi yang beda ini yang saya kasih warna merah-merah aja. Oke? Nah, saya jelasin dulu kenapa ada tambah 500.000 kali 80%. Jika convertible preference share di-convert ke saham biasa, maka tidak ada preferred dividend yang dibagi. Nah, jika di-convert, maka preferred dividend tidak ada. Sehingga awalnya di rumus kita udah kurangin dengan preferred dividend, kita harus tambahkan kembali preferred dividend yang telah kita kurangi. Nah, teman-teman perlu ketahui, sebenarnya itu convertible preference share-nya itu punya si Jihuni. Tetapi kita mengkonvertnya ke saham Akandan. Makanya nanti dampak perubahan net income dan lembar sahamnya itu ke Akandan. Meskipun itu punya si Jihuni.
Oke. Nah, tadi Jihuni itu bagi preferred dividendnya kan 500.000 ya, seperti yang disoalin di sini nih, 500.000. Nah, karena ini efeknya itu ke Akang Dan, makanya kita tidak boleh mengakui 500.000 tersebut. Kita hanya bisa akuin 80%-nya. Makanya di sini tambah nih 500.000 dikali 80%. Jadi perubahan net income-nya ada di sana. Terus kita bagi dengan jumlah sahamnya. Yang pertama, 120.000 itu adalah standing share milik si Akang Dan. Terus ada nih teman-teman, akibat kita mengconvert preference share ke saham biasa, awalnya kan convertible preference share kita 20.000 lembar. Dengan ketentuan, setiap 2 lembar dapat dikonvert menjadi 5 lembar saham biasa. Makanya nanti jumlah saham biasa yang bertambah akan berapa? Tinggal 20.000 dibagi 2, terus dikali dengan 5, yaitu 50.000. Makanya akibat convert ini ada penambahan 50.000 lembar saham biasa. Terus tidak hanya convertible preference share aja yang di convert, tapi ada juga option. Nah, option ini seperti ini. Option itu adalah saham yang ditawarin kepada seseorang. Jika mereka membeli saham option ini, mereka bisa mengkonversi saham option menjadi saham biasa dengan harga yang jauh lebih murah, di mana harga per lembar saham option adalah 100, sedangkan harga pasar adalah 500. Nah, di sini seperti yang saya jelasin di teori di awal, net income itu tidak akan terpengaruh jika ada saham option, tapi yang berpengaruh hanya di jumlah saham beredarnya. Jadi, uang yang kita dapat dari menjual option akan kita pakai untuk membeli saham kita lagi. Jadi, istilahnya kayak kita udah dapat uang, kita beli lagi saham kita atau adanya treasury share tersebut, seperti itu. Makanya nanti biar lebih mudah, kita pakai rumus nih teman-teman seperti ini. Harga saham pasar saham dikurangi harga option dibagi harga pasar saham dikali 10.000. Oke, maka 500 kurangi 100 dibagi 500 dikali 10.000 dapat 8.000. Maka adanya penambahan saham biasa sebanyak 8.000. Kayak gitu. Maka nanti ditambah 8.000 nih di sini. Oke, jadi jumlah saham beredar kita yang baru adalah 178.000. Ini teman-teman tambahin ini 1 juta kurangi 35 kurangi 70 tambah 35 tambah 10,72. Ya, ambil dari sini ya. Ambil dari 10,72 sini, lalu ditambah dengan ini, dampak net income akibat convertible preference share, terus dibagi dengan jumlah saham yang beredarnya. Dapatlah 10,48. Nah, itu udah selesai jika kita convertnya ke Akang Dan. Nah, yang berikutnya adalah jika kita convertnya ke Jihuni Common Stock. Nah, sebenarnya ini cara kerjanya sama teman-teman. Yang Jihuni kan 1,2 juta kurangi 500.000 kurangi 30.000 kan sama tuh. Nah, terus di sini ada ditambah lagi 500.000. Nah, 500.000-nya dari mana? 500.000 ini adalah preferred dividend yang dibagi oleh Jihuni. Nah, kalau yang tadi yang di Akandan, karena dampaknya itu menambah saham Akandan, makanya hitungnya di Akandan. Karena ini kita convertnya ke Jihuni, maka dampaknya itu hanya di Jihuni aja. Nah, Jihuni itu harus ditambahin kembali. Awalnya di sini nih, kita sudah kurangi 500.000. Karena kita sudah convert, maka harusnya kita tidak ada bagi preferred dividend. Maka yang sudah kita kurangi harus kita tambahin lagi di sini, yaitu 500.000. Oke, makanya di sini teman-teman perlu perhatiin ditambah 500.000 lagi. Nah, kenapa yang di sini kalau teman-teman lihat dikali 80%, ingat karena ini dampaknya ke Akandan. Kalau di sini dia kenapa ditambah 500.000? Karena itu 100% emang punya si Jihuni kan.
Yang keluarin kan Jihuni, berarti kita harus tambahin 100%-nya, kayak gitu. Nah, dibagi lembar sahamnya ini sama nih teman-teman. Perhitungan yang 20.000 kayak bagi 2 kali 5 ini sepertinya sudah saya jelasin tadi. Karena sudah di-convert ke saham biasa, makanya yang awalnya ada 20.000 lembar preference. Oke, kita bagi 2 kali 5, dapatlah 50.000. Terus yang option ini caranya juga sama. Ingat, option tidak mempengaruhi net income, tapi option hanya mempengaruhi jumlah saham yang akan beredar, seperti itu. Maka di sini dapatnya 9,71 kalau teman-teman nanti hitung. Ya, ini tinggal saya sudah uraikan, tinggal teman-teman hitung aja. Terus yang akan dan karena tidak efek ke dia sebenarnya penambahan saham biasanya, makanya di sini dia hanya normal nih 1 juta kali kurang 35 kurang 70 tambah 35. Nah, nanti teman-teman lihat di sini yang pas dikalikan dengan EPS-nya Jihuni harus pakai yang 9,71 ya. Jadi hanya efeknya di sini aja. Oke. Di sini aja nih teman-teman. Nah, pakai angka ini. Oke. Kali 50.000 bagi 120.000 dapatlah 11,8. Karena masing-masing soal ini sebenarnya adalah soal yang ini satu kesatuan. Oke. Terus dilutitnya ini satu kesatuan. Ini satu kesatuan. Yang ininya juga adalah satu kesatuan. Nah, saya harap teman-teman dapat mempelajarinya dan nanti pas ujian bisa ya. Ini konsepnya sudah pelajari di intermediate 2, hanya kita kembangin lagi aja dengan adanya transaksi intercompany seperti itu. Nah, misalnya nanti kalau teman-teman bingung, boleh kita discuss besok. Kalau misalnya memang bingung, masih bisa ditanyain. Besok saya akan jelasin ulang yang ini, tapi poin-poin penting yang perlu diperhatiin ketika saya sudah jelasin yang problem 2, nanti saya juga akan kasih Excel ini yang ada problem 5 dan problem satunya. Jadi bisa dipelajari oleh teman-teman. Saya kira video kali ini cukup. Sekian dari saya. Terima kasih.